Hello, my name is Aninda Kori Aina. I'm from English Education Study Program. So today I'm going to present a presentation about strong and weak syllables. The first is polysyllabic words. Polysyllabic words adalah kata-kata yang memiliki silabel lebih dari satu. Dalam sebuah polysyllabic words, biasanya ada satu silabel yang dilafalkan atau diucapkan dengan lebih panjang, lebih keras, dan diberi penekanan daripada silabel yang lain. Nah, silabel ini disebut dengan strong syllable. Strong syllable memiliki ciri khas atau kualitas yang berbeda dengan weak syllable. Strong syllable memiliki vowel yang biasanya tidak dapat ditemukan dalam weak syllable. Begitupun sebaliknya. Nah, cara paling mudah untuk menentukan apakah silabel tersebut strong atau weak adalah dengan melihat apakah silabel tersebut diberi penekanan atau stress atau tidak. Nah, biasanya stressed syllable adalah strong syllable, sedangkan yang tidak diberi penekanan atau unstressed syllable adalah weak syllable. Nah, weak syllable yang hanya terdiri dari konsonan biasa disebut dengan syllabic konsonan. Contoh dari kata yang memiliki syllabic konsonan adalah barrel dan cattle. Berikut adalah tabel perbedaan strong syllable dan weak syllable. Perbedaan yang pertama, strong syllable is spoken longer atau dilafalkan atau diucapkan dengan lebih panjang, sedangkan weak syllable is spoken shorter atau diucapkan dengan lebih pendek. Yang kedua, strong syllable is spoken with more intensity atau dilafalkan dengan lebih keras, sedangkan weak syllable is spoken with less intensity atau dilafalkan dengan lebih pelan. Yang ketiga, strong syllable is stressed atau diberi penekanan, sedangkan weak syllable biasanya unstressed atau tidak diberi penekanan. Yang keempat, strong syllable memiliki peak atau puncak dari syllable yang terdiri dari segala jenis vowel, mulai dari long vowel, diphthong, triphthong, kecuali the schwa, short e atau e, i, dan u. Sedangkan weak syllable biasanya memiliki peak atau puncak yang terdiri dari vowel the schwa, e, i, dan u. Strong syllable. Ketika peak atau puncak dari syllable tersebut terdiri dari vowels e, a, u, dan o, lalu syllable tersebut diakhiri dengan kode, maka syllable tersebut termasuk strong syllable. Contohnya, let. Dalam kata let, peak-nya adalah e dan kodanya adalah t. Contoh selanjutnya, dalam kata swim, peak-nya adalah short e atau e dan kodanya adalah m. Selanjutnya, weak syllable. Weak syllable hanya dapat memiliki the schwa, i, u, dan short e atau e sebagai peak-nya. Nah, short e ini dan vowels lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut. A weak final syllable can also end with the vowels above. Nah, jadi weak final syllable atau final syllable
final syllable dapat diakhiri dengan vowel-vowel seperti the schwa, i, u, e, dan itu termasuk dalam weak syllable. Terus yang kedua, weak syllable dapat diakhiri dengan koda ketika peak-nya adalah the schwa, seperti dalam kata aben. Nah, dalam kata aben, peak-nya adalah the schwa, sehingga syllable tersebut dapat diakhiri dengan koda. Yang ketiga, weak syllable dapat memiliki short i sebagai peak-nya hanya ketika syllable tersebut tidak memiliki koda dan ketika syllable selanjutnya yang mengikuti syllable tersebut diawali dengan konsonan. Nah, jadi short i ini hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu saja dalam weak syllable. Selanjutnya, the schwa atau Nah, weak syllable seringkali memiliki the schwa sebagai puncaknya, walaupun tidak selalu the schwa yang sebagai puncak dari sebuah weak syllable. Nah, cara untuk membedakan vowel sounds dalam weak syllable dari strong syllable harus dilakukan dengan mencoba untuk membuat vowel tersebut menjadi strong syllable. Contohnya, the letter a dalam kata attempt dicoba untuk sounds-nya dibuat menjadi dalam strong syllable. Sedangkan untuk weak syllable-nya dicoba dengan menggunakan the schwa. Nah, berikut adalah contoh usaha untuk merubah sounds dari sebuah kata. Di sini menggunakan kata attend. Nah, ketika diubah menjadi strong syllable, katanya menjadi attend. Sedangkan jika di weak syllable, katanya menjadi attend. Dan yang benar adalah yang dalam kondisi weak syllable. Jadi letter A-nya itu menjadi weak syllable. Selanjutnya adalah the vowel i dan u. Nah, vowels i dan u hanya terdapat atau hanya muncul dalam weak syllables. Nah, i itu terletak di antara i dan e. Sedangkan u terletak di antara u dan e. Nah, i dan u, vowel i dan u agak sedikit tricky atau agak sedikit menjebak untuk dilafalkan karena terkadang mereka ketika dilafalkan itu mirip dengan i dan u, dan kadang juga mirip dengan e dan u. Nah, i dan u terdengar hampir sama dengan i dan u ketika mereka diikuti dengan vowels yang lain. Nah, selanjutnya where i can be found. Nah, i dapat ditemukan dalam a atau y dalam kata yang diakhiri oleh
A atau Y itu setelah satu atau dua konsonan. Contohnya dalam kata happy, valley. Contoh lainnya ada money, assembly. Lalu selanjutnya dalam letter E. Contohnya dalam prefix re, pre, di ketika mereka diikuti dengan vowel dan tidak diberi penekanan atau unstressed. Contohnya ada dalam kata react, create. Contoh lainnya ada reissue, de-ice, preempt. Lalu dalam letter I, letter I maksudnya, dalam suffix ius dan iet. Contohnya dan ketika suffix ini memiliki dua silabel. Contohnya hilarious, appreciate. Contoh lainnya ada tedious, envious, appropriate, remediate. Lalu dalam kata he, she, we, me, and be yang tidak diberi penekanan atau unstressed. Selanjutnya juga terdapat dalam artikel the, terutama ketika artikel tersebut diikuti dengan vowel. Contohnya the apple atau the air. Selanjutnya where U can be found. Nah, U dapat ditemukan dalam letter OU atau O. Contohnya dalam kata you, to, into, and do. Terutama ketika kata-kata ini tidak di-stressed atau tidak diikuti dengan konsonan. Selanjutnya dalam letter OU atau O dalam kata through, who yang tidak di-stressed atau tidak diberi penekanan. Selanjutnya dalam letter U dalam kata yang dimana U diikuti dengan vowels lainnya. Contohnya influenza. Selanjutnya adalah syllabic consonant. Nah, syllabic consonant adalah salah satu jenis dari weak syllable yang terdiri dari konsonan saja dan diberi diacritic mark beneath the symbol. Nah, dalam syllabic konsonan, konsonan seperti leh, reh, atau nasal konsonan lainnya atau nasal konsonan dapat menjadi peak atau puncak dari syllable tersebut. Nah, leh, reh, dan nasal consonants are considered weak atau termasuk weak syllable ketika mereka dilafalkan atau diucapkan dengan seperti menambah sound atau suara dari the schwa sebelum
leh, reh atau nasal konsonan tersebut. Contohnya dalam kata barrel. Selanjutnya, silabik konsonan leh. Silabik konsonan leh adalah silabik konsonan atau silabel weak syllable yang biasanya dapat ditemukan dalam kata-kata yang berakhiran dengan satu atau lebih konsonan yang diikuti dengan leh sound, seperti dalam kata barrel dan kettle. Nah, jika konsonan sebelum leh adalah alveolar konsonan seperti toh, deh, reh, seh, and so on, konsonan leh dilafalkan dengan dark leh. Selanjutnya, silabik konsonan leh juga dapat muncul dalam kata-kata yang diakhiri dengan letter il atau al. Contohnya dalam kata panel. Selanjutnya dalam kata kernel. Selanjutnya, silabik konsonan n. Silabik konsonan n atau neh muncul dalam beberapa environment. Contohnya, silabik neh biasanya dapat ditemukan dalam silabel setelah alveolar plosive seperti teh dan deh, atau fricative sounds seperti seh dan zeh. Contoh dari penggunaan silabik konsonan neh dalam initial position ada dalam kata phonetic. Sedangkan dalam medial and final position, contohnya ada dalam kata threaten. Selanjutnya, silabik konsonan reh. Tipe silabik konsonan ini hanya dapat ditemukan dalam akhir kata, terutama yang dilafalkan dengan rhotic accent. Contohnya kata particular dalam rhotic accent. Sedangkan jika dalam non-rhotic accent tidak akan ditemukan silabik konsonan reh. Contoh selanjutnya dalam kata bird dalam rhotic accent. Sedangkan dalam non-rhotic accent silabik konsonan reh tidak dapat ditemukan. Well, that's all for today. Thank you for your attention and see you.